Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahini Syahadah, mahasiswi semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah bimbingan konseling, dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rizawati MSI. Permasalahan anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya menurut Anonim tahun 2006. Kemudian menurut Campbell tahun 1990 berpendapat bahwa istilah perilaku bermasalah mungkin digunakan untuk mengindikasikan membesarnya frekuensi dan intensitas perilaku tertentu sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Berikut adalah faktor-faktor permasalahan perkembangan perilaku pada anak usia dini. Yang pertama, cetak biru biologis. Yang kedua, faktor biologis. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan keluarga. Lalu, peran pendidik dalam mengidentifikasi permasalahan pada anak usia dini. Guru adalah merupakan bagian yang terpenting dalam mengidentifikasi permasalahan perkembangan perilaku yang terjadi pada anak didiknya. Walaupun mereka hanya berinteraksi sekitar 4 jam per hari, 5 atau 6 dalam 1 minggu. Namun, guru dapat mengamati secara langsung proses interaksi anak dengan temannya serta antara anak dengan guru, baik dalam kegiatan bermain maupun pada saat proses kegiatan belajar ataupun berkomunikasi. Hal ini akan memudahkan para guru untuk menggali perilaku-perilaku yang muncul pada setiap anak. Di taman kanak-kanak, perkembangan perilaku anak tergambar dalam bentuk indikator-indikator pencapaian berdasarkan kurikulum sesuai dengan usia. Sehingga jika anak tidak mampu atau kurang memiliki kecakapan atau keterampilan sebagaimana tugas perkembangan yang seharusnya sudah mereka emban, maka hal ini menunjukkan adanya kejanggalan pada perkembangan anak dan ini dapat dijadikan bukti yang kuat. Berikut adalah beberapa permasalahan pada anak usia dini. Yang pertama, anak gagap. Gagap atau stuttering merupakan salah satu bentuk kelainan bicara yang ditandai dengan tersendatnya pengucapan kata-kata. Adapun pengklasifikasian gagap berdasarkan reaksi dapat dilihat menjadi 2 tingkatan, yaitu yang pertama, gagap tahap pertama yaitu reaksi yang muncul adalah hanya tersendat-sendat bicaranya. Lalu yang kedua, gagap tahap kedua yaitu anak diikuti perasaan cemas, takut, tidak percaya diri, serta diiringi dengan gejala sekunder seperti mengedip-ngedipkan mata, mengetuk-ngetuk meja, ataupun menggoyang-goyangkan kepala. Adapun cara yang dilakukan dalam menangani masalah gagap yang dialami oleh anak usia dini, yaitu yang pertama, mencari sumber penyebab permasalahan gagap, apakah secara fisik yang dalam. Hal ini dapat diketahui para orang tua atau dari segi psikologis atau tekanan-tekanan pada kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, hindari marah, mengejek, atau memberikan label atau julukan tertentu dan jangan membiarkan anak lain menertawakan anak tersebut. Yang ketiga, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman bagi setiap anak sehingga anak tidak merasa terkejut atau khawatir akan kondisi di sekitarnya. Yang keempat, apabila anak tiba-tiba gagap, jauhkan ia dari teman-temannya dan ditenangkan. Bila hal ini berlanjut, diskusikan dengan orang tua dan menyarankan meminta bantuan pada dokter atau psikolog anak dan terapis bicara. Yang kelima, beri mereka kesempatan bicara. Sebab jika karena alasan apapun kesempatan berbicara dihilangkan, mereka tidak akan dapat membuat orang lain mengerti dan akhirnya mereka akan putus asa dan marah. Ini seringkali melemahkan motivasi untuk belajar.
Dan yang terakhir adalah bimbingan. Artinya, cara yang paling baik untuk membimbing belajar berbicara adalah yang pertama, menyediakan model yang baik. Yang kedua, mengatakan kata-kata dengan perlahan dan cukup jelas sehingga anak dapat memahaminya. Dan yang ketiga adalah memberikan bantuan mengikuti model tersebut dengan membetulkan setiap kesalahan yang mungkin dibuat anak dalam meniru model tersebut. Permasalahan pada anak usia dini yang kedua adalah anak cemas. Rasa cemas adalah keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan, menurut Harlock tahun 1978. Hal ini ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan perasaan yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang, disertai dengan perasaan tidak percaya, tidak berdaya karena merasa menemui jalan buntu, dan disertai pula dengan ketidakmampuan menemukan pemecahan masalah yang dihadapi. Anak, salah satu solusinya, anak akan merasa aman atau tidak cemas jika kecemasan diperhatikan dan tidak disalahkan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pendidik untuk menghadapi anak yang sangat cemas. Yang pertama, mencari penyebab yang membuat anak menjadi cemas. Yang kedua, mengalihkan perhatian anak kepada hal-hal yang disukai atau disenanginya. Ketika anak mulai merasa cemas, agar perasaan cemasnya berkurang secara perlahan. Yang ketiga, yaitu hindari sikap mendesak anak untuk mengungkapkan kecemasan yang sedang dihadapinya pada saat ia mengalami cemas yang berlebihan. Yang keempat, tenangkan anak dengan cara memberikan kasih sayang melalui kontak fisik seperti memeluknya atau mengelus kepalanya. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi anak cemas adalah usahakan agar suasana kelas tetap kondusif. Artinya, anak yang merasa cemas tadi tidak dijadikan tontonan atau ejekan teman-temannya. Sebab jika hal ini terjadi, anak akan merasa tidak nyaman dan rasa cemas yang dialaminya akan semakin bertambah. Permasalahan anak usia dini berikutnya adalah anak pemalu. Pemalu adalah sikap individu yang tidak mempunyai keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Padahal pada usia ini semestinya anak sudah dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar, seperti memberikan senyuman atau menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dengan mudah mereka akan dapat menjalin hubungan dengan orang lain dalam menyesuaikan dirinya dan lingkungan baru. Tetapi ada pula yang memerlukan waktu yang lama. Anak pemalu biasanya memiliki rasa percaya diri dan penghargaan diri atau self-esteem yang rendah. Berikut adalah beberapa solusi agar anak tidak pemalu. Yang pertama, membangkitkan perasaan bahwa ia mampu. Caranya dengan menerima dan memuji apa saja yang ia kerjakan. Yang kedua, jangan pernah memaksakannya tampil kalau ia tidak mau. Akan tetapi guru wajib menawarkannya sambil mengatakan, anak soleh, anak solehah, kamu pasti bisa. Yang ketiga, yaitu beri latihan kerja kelompok kecil, misalnya terdiri atas 2 orang, karena hal ini akan memungkinkan terjadinya komunikasi atau kerjasama di antara mereka. Jika latihan diberikan dalam bentuk kelompok besar, maka kemungkinan anak pemalu tersebut akan malu dan akhirnya mengisolasikan diri dari kelompok. Yang keempat, jangan biarkan ia terlalu lama dalam bermain sendirian. Selalu memberi peran kecil dalam kegiatan kelompok, meskipun peran tersebut hanya sebagai pendengar atau sebagai peserta didik. Dan yang terakhir adalah
setiap hari memberikan suasana yang akrab dengan anak pemalu, dengan kontak mata dan juga senyuman. Permasalahan anak usia dini berikutnya adalah anak penakut. Reaksi takut terjadi karena yang bersangkutan merasa lebih lemah, tidak berani melawan terhadap sesuatu yang dihadapinya secara konkret, mengancam. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh pendidik atau orang tua dalam menghadapi anak yang penakut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi ketakutannya. Artinya, jangan membebani anak dengan kecemasan pendidik, tetapi berbagi pengalaman dengan mereka. Seperti setiap orang punya rasa takut, kemudian tunjukkan pada mereka bahwa takut adalah sesuatu yang dapat dihadapi bersama dengan berani. Yang kedua, menjadikan sadar. Artinya, pendidik dapat membicarakan atau berdiskusi dengan orang tua dan menanyakan tentang budaya dan adat istiadat serta nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan anak dalam menyampaikan di kelas. Yang ketiga, mengajarkan kemandirian. Pendidik mencoba mengikuti pilihan anak dan tidak memaksakan kehendaknya agar anak dapat merasa mandiri dengan pilihannya tersebut. Yang keempat, persiapan anak-anak dalam kemajuan pada situasi yang berpotensi timbulnya ketakutan. Pendidik menjawab pertanyaan dan menggambarkan rutinitas yang akan diikuti oleh anak. Anak-anak diberikan pilihan untuk berinteraksi atau mengamati hal-hal yang dapat menimbulkan ketakutan. Menggambarkan hal tersebut akan memberikan anak lebih aman dan menjadi lebih nyata. Dan yang terakhir adalah memelihara kenyamanan dan juga keamanan. Permasalahan anak usia dini berikutnya adalah anak dengan perilaku antisosial. Antisosial ialah orang non-sosial yang mengetahui hal-hal yang dituntut kelompok, tetapi karena sikap permusuhan terhadap orang lain, maka mereka melawan norma kelompok. Akibatnya mereka diabaikan dan ditolak oleh kelompok menurut Harlock tahun 1978. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah antisosial pada anak usia prasekolah ialah sebagai berikut. Yang pertama, bagi orang tua atau pendidik, kurangilah dalam pemberian hukuman kepada anak untuk mengontrol perilakunya. Sebab anak-anak yang terlalu sering diberikan hukuman akan mengakibatkan anak tidak takut lagi dengan hukuman, sehingga perilaku-perilaku antisosial akan semakin ditingkatkan. Yang kedua, tegaskan aturan-aturan kepada mereka dan terapkan hidup disiplin pada anak. Yang ketiga, yaitu mengajarkan kepada anak berbagai masalah sosial baik dari segi positif maupun negatif, sehingga anak mengetahui sebab dan akibat dari perilaku mereka. Yang keempat, bagi orang tua atau pendidik, jangan bosan untuk selalu memberikan stimulasi-stimulasi yang berkaitan dengan pengembangan kecerdasan interpersonal pada anak. Dan yang terakhir adalah orang tua atau pendidik harus konsisten terhadap konsekuensi yang telah mereka buat sendiri terhadap perilaku anak. Permasalahan pada anak usia dini yang terakhir adalah anak pada permasalahan ketergantungan atau tidak mandiri. Adapun cara dalam menangani masalah ketergantungan atau tidak mandiri pada anak usia dini yaitu dapat dilakukan melalui yang pertama, memberikan berbagai macam kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan. Yang kedua, melibatkan anak dalam permainan atau interaksi sosial, yaitu dengan cara mengajak anak bermain dengan kumpulan teman-temannya. Misalnya bermain puzzle, sembari guru ikut bermain juga.
Setelah anak mulai asyik bermain puzzle dengan teman yang lain, maka secara berlahan guru akan menjauh dari kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah melalui pelaksanaan program kegiatan, meningkatkan perilaku bertanggung jawab dengan mengajarkan anak-anak keterampilan mandiri pada tugas-tugas tertentu. Baik, langsung saja kita simak bersama-sama salah satu video mengenai anak sedang bermain, lalu ada konflik antara anak dengan anak, dan bagaimana caranya guru menyelesaikan konflik tersebut. Apakah diizinkan beberapa saja? Dua. Berarti yang mau dipakai diambil. Di wadahnya silakan Abdul. Silakan disepakati dengan Fahri. Alhamdulillah boleh katanya. Tiga cukup. Nanti kalau butuh lagi bicara ya. Bicara ya. Alhamdulillah sayang. Apakah sudah nyaman? Apakah Alexa dan Fahri sudah nyaman? Sudah. Ini boleh diizinkan. Alhamdulillah. Selamat bermain ya. Kan izin. Ya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.